Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. La ilaha illallah samadul majid. La ilaha illallah fa'alul lima yurid. La ilaha illallah wa yahkumu ma yasha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir pada hari ini menunaikan kewajiban kita bagi laki-laki yang telah balik berakal, menunaikan ibadah fardu salat zuhur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan pengurus masjid, tema secara umum pada minggu ini adalah adab. Bicara masalah adab berarti kita bicara tentang pendidikan. Bicara masalah adab berarti bicara masalah etika. Bicara masalah adab berarti bicara masalah norma. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnul Mubarak pernah berkata, "Tolabtul adaba salasina sanah." Aku belajar ilmu adab itu selama 30 tahun lamanya. Wa tolabtul ilma isrina sanah. Dan aku belajar ilmu selain daripada adab itu 20 tahun lamanya. Sehingga sampai-sampai Abdullah ibnul Mubarak berkata, 2/3 daripada agama ini isinya adalah tentang adab. Maka belajar tentang adab, 2/3 daripada agama telah kita pelajari. Dalam hadis Nabi SAW pernah berkata tentang adab. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi SAW, Tuhanku Allah mendidikku dan Dia adalah sebaik-baik pendidik. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW pernah berkata, Addibu auladakum ala salas. Didiklah anak-anak kalian kepada 3 perkara. Yang pertama, mencintai nabimu. Yang kedua, mencintai keluarganya. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Ada kata-kata adab yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengajarkan kepada Nabi Musa tentang adab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu dan tinggalkanlah kedua sandalmu saat engkau memasuki tempat yang suci. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk meninggalkan sandalnya, menunjukkan Allah sedang mengajarkan adab kepada Nabi Musa. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab ini ada 2. Ada adab kepada Khalik dan ada adab kepada makhluk. Adab kepada Khalik, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang akan disembah, maka itu bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Menunjukkan keyakinan itu bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa itu anak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang keluar dari lisan-lisan mereka. Maka di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meniadakan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita percaya ada Tuhan selain daripada Allah, maka kurang dan bahkan kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dalam Al-Qur'an bahkan orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu nahnu abnaullah. Orang-orang Yahudi berkata, kami ini adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Begitulah yang keluar dari lisan mereka. Dan bahkan dalam ayat lain, orang-orang Arab jahiliyah pernah berkata, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang keluar dari lisan-lisan orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab kita kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang disembah, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala pula dalam keimanan, meyakini bahwasanya orang selain daripada Islam pasti masuk neraka. Orang yang selain daripada beragama Islam pasti masuk neraka. Orang yang beragama selain dari agama Islam pasti masuk neraka. Dan ini harus teguh keyakinan di dalam diri kita. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara tanda-tanda pembatal keislaman itu adalah mereka tidak meyakini selain daripada agama Islam juga masuk surga. Tapi kalau mereka meyakini bahwasanya ahlul kitab yang non-muslim dia pasti masuk neraka. Kalaulah seandainya dia tidak meyakini itu, maka batallah Islamnya. Begitulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab daripada tanda-tanda pembatal keislaman. Karena mustahil akan ada ayat yang dia buang. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Orang ahlul kitab dan ahlul musyrik pasti masuk ke dalam neraka. Kalau ayat itu kita tidak yakini, berarti batal Islam kita. Berarti adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan. Nah, di antara tanda-tanda orang-orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani sebagian ayat dan mengkufuri ayat yang lain. Jangan sampai keluar dari lisan kita meniadakan ayat fankihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba. Ayat yang menikahi perempuan boleh dari 2, 3, dan 4. Kita ingkari ayat itu, berarti kita beriman kepada ayat yang satu dan kita kufur kepada ayat yang lain. Dan dipertanyakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara orang beradab, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini semua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semuanya harus diimani. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Utsman bin Affan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Utsman, Aisyah menyaksikan ketika Abu Bakar datang ke rumah dan dia melihat Abu Bakar datang dan Nabi dalam keadaan duduk, betis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkap. Tapi Abu Bakar masuk, Nabi tidak menutupi betisnya. Kemudian tidak lama beberapa saat setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk, betis Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ditutup oleh Nabi. Tapi ketika Utsman bin Affan datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin agar diizinkan masuk, Nabi menyegerakan duduknya, dia rapikan dan betisnya ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berbicara, berbincang-bincang, sahabat-sahabat itu pun pergi. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk ke rumah ini, betismu terbuka, kamu biarkan. Ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah ini, betismu terbuka, kamu biarkan. Tapi ketika Utsman bin Affan masuk ke rumah ini, kamu segera perbaiki tempat dudukmu dan kau tutup betismu." Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah tidak mustahil? Apakah tidak mungkin aku malu kepada Utsman sementara malaikat-malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan? Dan rasa malu itulah yang harus ditimbulkan oleh kita hari ini. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malunya Utsman bin Affan karena melihat betis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keinginan hajatnya tidak akan dia sampaikan, maka segera ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan rasa malu kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahlin nar." Ada dua kelompok yang golongan yang pasti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bagian neraka. Sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok, yang mana kelompok daripada orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah mereka menampakkan aurat-auratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambutnya diperlihatkan, kemudian jalannya berlenggak-lenggok, memakai pakaian yang terlihat, sementara tubuh-tubuh mereka dibiarkan terbuka, maka itu dipandang oleh laki-laki lain. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu itulah yang kita timbulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa malu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta," hiduplah sekehendak hatimu. Isma syi'ta, hiduplah sekehendak isi perutmu. Isma syi'ta, hiduplah sekehendak isi kepalamu. Kalau mau pacaran-pacaranlah. Kalau mau menyentuh wanita, sentuhlah wanita yang bukan mahrammu. Kalau ingin menyentuh dan berpegangan laki-laki dan perempuan, peganglah. Isma syi'ta, hiduplah sekehendak hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan menjadi bangkai. Maka timbulkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab kita kepada Allah menimbulkan rasa malu. Dan rasa malu itu hari ini sudah mulai terkikis di antara kita. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab berarti malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi, besok sore, besok siang akan kita lanjutkan dengan kajian malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kajian adab ini adalah amat sangat panjang dan tidak bisa sekali dua kali kita temui, bahwasanya masih ada adab-adab yang lain. Adab kepada Allah, adab kepada para malaikat, adab kepada Rasul, apalagi adab sesama kita. 2/3 daripada agama ini isinya adalah adab. Adab di dalam masjid, adab di pasar, adab kepada istri, adab kepada suami, adab kepada anak, dan banyak adab-adab lain. Apalagi hari ini ada namanya adab bermedia sosial. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.